Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah, kelas NR3 Prodi PG PAUD dengan NIM 18620500203. Di sini saya akan membuat video tugas UAS dengan mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengempu Ibu Roja Yenita MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi dan sistem dukungan dari lembaga yang kompeten supaya dapat mengeksplor yang ada dalam diri siswa tersebut. Upaya pemerataan pendidikan dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas bagi semua anak di Indonesia mempunyai arti yang sangat strategis untuk mencerdaskan bangsa dan selaras dengan pesan dari pendidikan untuk semua. Implementasi pendidikan inklusif. Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sistem dukungan pendidikan inklusif. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, perlu adanya sistem dukungan yang diperlukan dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua. Sistem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota yang jelas mengenai pendidikan inklusif, misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota mengenai pendidikan inklusif. Dukungan sarana prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga atau pendidik dan tenaga kependidikan, dan dukungan-dukungan dari lembaga pendukung. Peran atau fungsi tugas kegiatan pusat sumber, kelompok kerja pendidikan inklusif dan wadah profesional, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pusat sumber. Pusat sumber adalah lembaga khusus yang ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan kebutuhan khusus, pendidikan inklusif atau yang didirikan atas inisiatif masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus, orang tua, keluarga, sekolah biasa, dan sekolah luar biasa, masyarakat, dan pemerintah, serta pihak lain yang berkepentingan. SLB yang dijadikan pusat sumber disebut juga dengan sentra PK dan PLK. Kepanjangan dari sentra pendidikan khusus yaitu PK dan pendidikan layanan khusus PLK. Yang pertama, pusat sumber. Pusat sumber adalah berinisiatif dan aktif melaksanakan pendidikan inklusif, memberikan dukungan atau support kepada sekolah-sekolah umum dan sekolah luar biasa dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sebagai pusat informasi dan inovasi di bidang pendidikan luar biasa, pendidikan khusus, pendidikan inklusif. Sebagai koordinator dalam pelayanan pendidikan inklusif,
berkolaborasi dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan implementasi pendidikan. Fungsi pusat sumber adalah memberikan informasi penerangan kepada sekolah-sekolah, menyediakan bantuan yang rutin terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, memberikan layanan dan bimbingan ke pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.